Halo, assalamualaikum, selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali hari ini saya membuat sebuah catatan harian tentang kegiatan yang saya kerjakan di hari ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan semuanya hidupnya selalu dalam kesehatan, selalu dalam kebaikan, dan tentunya selalu dalam kemudahan. Tanggal 26 disebutnya biasanya tanggal tua gitu ya, bagi sebagian orang, karena yang gajiannya tanggal 1. Nah, ini adalah fase-fase kritis di mana menunggu waktu gajian. Itu terjadi kalau Anda hanya mengandalkan dari gaji bulanan saja. Karena emang dapatnya tanggal 1 ya, berarti ketika kurang seminggu memang Anda harus menunggu gitu ya. Tapi kalau Anda punya mindset bahwa hidup Anda bukan hanya dari gaji, maka saya jamin Anda tidak akan pernah merasakan apa itu tanggal tua. Saya dulu bekerja, pertama kali lulus kuliah dan bekerja, saya tidak pernah memang merasakan apa itu tanggal tua. Dan buat saya semua tanggal mah sama aja gitu ya. Mau tanggal 1, 2, 3 sampai 25, 26 sama aja. Kenapa? Saya tidak pernah mengandalkan hidup hanya dari gaji bulanan aja. Karena buat saya, hidup saya mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pasti sayang sama saya, sehingga kapanpun pasti selalu ada uang. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang namanya tanggal tua, semuanya tanggal muda, alias uangnya selalu ada dan selalu bertambah. Itu hanya urusan mindset sebetulnya, bukan bukan takdir atau apapun. Itu tergantung Anda, bagaimana Anda mengelola pikiran Anda, mengelola mindset dalam pikiran Anda, dan semuanya kembali kepada pikiran Anda sendiri. Ketika tanggal tua, buat yang sudah menikah, kalau yang bekerja hanya Anda sebagai suami, atau sebaliknya Anda sebagai istri yang bekerja hanya satu orang saja, biasanya mulai terjadi nih pertengkaran atau prahara gitu ya. Karena biasanya uangnya sudah habis, kemudian istrinya mungkin butuh uang, anaknya butuh uang, kemudian terjadilah konflik di rumah tangga. Nah, banyak orang saya anggap munafik gitu ya. Kenapa? Karena sering mengatakan bahwa menikah itu tidak perlu uang, bahagia itu tidak butuh uang. Memang betul, bahagia tidak butuh uang, tapi ingin lebih bahagia butuh uang. Saya ulangi ya, bahagia memang tidak butuh uang, betul. Tapi kalau ada uang, Anda lebih bahagia. Percaya deh. Ini fakta. Tadi ketika saya memberikan kelas MC online, sekitar jam berapa tadi ya? Jam 1-an itu ada seseorang, entah siapa, mengirimkan WA ke saya, dan isinya adalah sebuah tautan berita yang headline-nya adalah banyak perceraian di pengadilan agama dan antri gitu, dengan alasan suami tidak punya uang. Apakah ini salah? Tidak, ini wajar, sangat-sangat wajar. Ketika Anda sudah menikah, kemudian Anda tidak punya uang, tidak ada penghasilan, maka rumah tangga Anda tidak akan harmonis. Rumah tangga Anda tidak akan bahagia. Coba, kalau Anda mau buktikan, silahkan. Anda tidak usah punya uang gitu ya. Anda tidak punya apapun, maka keluarga Anda tidak akan harmonis. Kalaupun harmonis, itu biasanya dibumbui dengan berbagai alibi-alibi dan kepasrahan yang salah sebetulnya. Kenapa? Ketika Anda ingin beribadah, ketika Anda ingin membantu orang lain, ketika Anda ingin menyenangkan anak istri Anda, semuanya itu butuh uang.
semuanya itu butuh kekayaan. Anda harus sadari itu. Jadi ketika banyak orang mengatakan kalau mau bahagia itu tidak butuh uang, atau ada yang seperti ini nih, bahagia itu sederhana, cukup hanya makan di pinggir jalan, beralaskan koran, sepiring berdua gitu ya. Itu sudah bahagia. Oke, sudah bahagia. Tapi lebih bahagia lagi kalau Anda makannya satu-satu, piringnya satu-satu, makannya di restoran yang mewah bersama istri dan anak-anak Anda, bersama keluarga Anda. Coba Anda rasakan. Anda boleh bilang Anda sekarang bahagia meskipun Anda tidak punya uang. Tapi ketika uang Anda bertambah, maka level kebahagiaan Anda pasti juga bertambah. Saya sering mengatakan bahwa pilih mana, menangis di mobil Pajero dengan menangis di pinggir jalan. Tentu lebih enak menangis di mobil Pajero. Sama-sama menangisnya, sama-sama ada masalahnya. Lebih enak punya masalah, tapi Anda punya uang yang banyak. Kenapa? Dengan uang masalah Anda bisa selesai. Sebaliknya, kalau Anda punya masalah, Anda tidak punya uang, Anda double masalah namanya itu. Dan itu tidak enak. Sadari ini, dan itulah fakta yang ada di lapangan. Jadi buat Anda mungkin yang belum menikah, buat Anda yang mungkin sekarang punya doktrin di kepalanya bahwa bahagia itu sederhana, bahagia itu tidak butuh uang, Anda boleh teruskan. Tapi ingat, Anda harus sadari bahwa dengan uang, level kebahagiaan Anda pasti meningkat. Dengan kekayaan, level harmonis Anda pasti meningkat. Dengan harta, maka kualitas anak-anak Anda pasti meningkat. Kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas psikologinya juga meningkat. Jadi jangan hanya Anda makan mentah-mentah, jangan Anda hanya terima mentah-mentah doktrin yang mengatakan seperti itu. Apalagi situasi seperti ini, banyak orang gitu ya ter-PHK, banyak orang bingung dengan bisnisnya. Bukankah semua itu ujung-ujungnya ke uang? Kalau mengatakan bahagia itu tidak butuh uang, harusnya tidak pusing dengan ketika di PHK, tidak pusing ketika sepi bisnisnya. Tapi banyak orang pusing kan? Nah, maka janganlah beralibi bahwa bahagia itu tidak butuh uang, bahagia itu sederhana dan sebagainya. Kenapa? Itu membuat pikiran Anda menjadi menolak rezekinya, pikiran Anda menolak kekayaannya. Ingat, Tuhan menyuruh kita untuk kaya sebetulnya. Saat kita bisa saling membantu, kita bisa menjaga alam, semuanya butuh kekuatan, butuh kekayaan. Jangan takut sama kekayaan, jangan alergi dengan uang, jangan takut dengan yang namanya kemewahan. Itu memang harus Anda dapatkan, harus kita nikmati. Itulah hidup di dunia. Dan ketika kita baik di dunia, maka pasti di akhirat pun juga baik. Selamat malam, salam dari saya. Salam kaya, salam cerdas, salam sehat. Assalamualaikum.